Tetapi Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Masih ada harapan. Karena kita yakin dan percaya Yesus yang bangkit itu selalu hadir dalam seluruh perjuangan hidup kita, dari awal sampai akhir. Anda lihat di lilin Paskah, itu bukan hanya asal lilin. Ada alfa dan omega, ada awal dan akhir. Kita mengawali hidup kita bersama Yesus, kita akan mengakhiri bersama dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan, bacaan-bacaan kudus yang kita dengar pada pesta kerahiman ilahi pekan Paskah yang kedua berbicara kepada kita semua tentang iman kita dan kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang berpuncak pada Paskah membuktikan bahwa samudra kasih Allah itu tidak terbatas bagi siapa saja. Kalau Bapak Ibu membaca catatan harian dari Santa Faustina, di sini ada kelompok PDKI. Mudah-mudahan kelompok makin bertambah, karena jumlahnya saya tidak tahu berapa orang. Karena juga devosi ini seperti hilang lenyap, hampir sama dengan devosi-devosi lain. Padahal kekayaan gereja Katolik terletak pada devosi-devosi. Mari kita menggelorakan ini. Ini catatan sederhana saja untuk kita lihat bersama-sama. Kalau kita mau merayakan pesta kerahiman ilahi hari ini, maka mari kita fokuskan kepada 3 hal dari kerahiman ilahi Yesus yang sementara kita rayakan. Yang pertama, Yesus memberi peneguhan, kekuatan dan keberanian kepada para murid, seperti yang digambarkan di dalam Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama. Kita merasakan kasih dan kerahiman Allah, dan kita mengalami pertumbuhan hidup, terlebih dalam pertumbuhan iman kita. Santo Thomas mewakili kita semua untuk merenungkan lebih dalam tentang makna Paskah. Berawal dari keraguannya menjadi percaya. Berawal dari tidak melihat, dan pada akhirnya dia percaya. Kita tidak melihat, tapi percaya. Ini yang sulit. Dunia sekarang butuh pembuktian, harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak dipercaya. Kealahan Yesus kalau hanya dilihat dari masuk akal dan tidak masuk akal, kita bubar semua. Bayangkan, sampai hari ini kita masih mengatakan diri Katolik, padahal tidak pernah melihat Yesus. Apalagi melihat Yesus yang bangkit, tidak pernah. Saya pun tidak pernah. Dan Yesus mengatakan dalam bagian akhir dari kitab suci hari ini, bacaan Injil, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, percayalah supaya kita bisa melihat. Bukan melihat baru percaya. Percaya dulu baru kita bisa melihat. Dan di situ iman kita tumbuh. Kita percaya dan melihat dengan mata iman kita.
bukan dengan mata jasmani kita. Yang kedua, Yesus dalam kerahimannya memberi damai ke tengah dunia sekarang yang rasa-rasanya damai itu mahal sekali. Orang lebih suka melihat sisi buruk orang lain, gampang sekali melihat sisi negatif orang lain, sulit melihat kelebihan orang lain. Dunia seperti tempat yang sudah tidak layak lagi dihuni. Tetapi ketika Yesus dengan semangat Paskah mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, shalom, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi dunia ini. Damai sejahtera mau mengatakan kepada kita bahwa masih ada harapan. Kadang-kadang orang galau luar biasa, rasa-rasanya hidup ini sudah berhenti. Tetapi Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, masih ada harapan. Karena kita yakin dan percaya Yesus yang bangkit itu selalu hadir dalam seluruh perjuangan hidup kita, dari awal sampai akhir. Anda lihat di lilin Paskah, itu bukan hanya asal lilin, ada alfa dan omega, ada awal dan akhir. Kita mengawali hidup kita bersama Yesus, kita akan mengakhiri bersama dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku beserta kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan yang terakhir, Yesus mengutus kita supaya kita juga berbelas kasih kepada orang lain. Belas kasihan kita jelas di dalam perkataan-perkataan kita, di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jarang saya menemukan pengikut Kristus kata-katanya kasar. Jarang sekali. Kalau ada satu dua, mudah-mudahan bereskan perkataan kita. Lihat perbuatan kita, dan juga lewat doa-doa kita yang penuh belas kasih. Tidak ada pengikut Kristus yang mendoakan orang supaya celaka. Tidak ada pengikut Kristus yang mendoakan orang sakit. Tidak ada pengikut Kristus yang mendoakan orang celaka. Anda lihat media sosial, mengerikan. Gunakan doa untuk menghancurkan orang lain, dan pada akhirnya dia sendiri yang hancur. Kalau orang punya kerahiman ilahi di dalam dirinya, perkataan, perbuatan, dan doanya penuh dengan belas kasih. Karena itu mari kita menjadi duta cinta kasih, ambasadornya cinta kasih. Dan di sanalah letak keunikan, kekasan, kekuatan kita sebagai para pengikut Kristus yang selalu menyuarakan cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini? Untuk percaya kepada Kristus yang bangkit bukan harus berdasarkan apa yang kita lihat dulu, tetapi dilandasi oleh sikap yang benar dan jujur. Dengan demikian kita yakin, percaya untuk wartakan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas itu untuk siapa saja. Supaya kita bisa melakukan itu, maka kita setiap hari tetap bersatu dengan Yesus yang bangkit dalam sabda dan sakramen. Dalam sabda dan sakramen, di sana kita merasakan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi yang membenamkan semua kelemahan manusiawi kita di dalam cinta ilahinya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin.